Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Amelia, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis Angkatan 2017. Di sini saya akan meresum materi dari kuliah umum yang dimana ini merupakan tugas dari mata kuliah Ketahanan Pangan yang berjudul Agroinovasi di Era 4.0 untuk Pembangunan Pertanian yang Berkelanjutan. Revolusi terjadi sejak tahun 1750-an, lalu berkembang secara vertikal dan horizontal, saling melengkapi, kompleks dan rakitan, dimulai dari mesin uap hingga mesin turbin. Pada abad ke-18 masih menggunakan mekanisasi, tenaga air dan tenaga uap. Di awal abad ke-20 mulai produksi massal dan listrik. Di awal tahun 70-an sudah mulai masuknya komputer dan otomatisasi, dan pada saat ini sudah mulai memasuki pada fase cyber physical system. Ada 4 prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama, kesesuaian, yang dimana mesin, perangkat, sensor, dan manusia mampu berkomunikasi antar satu dan lainnya lewat internet. Yang kedua, transparansi informasi. Sistem informasi mampu menghasilkan salinan dunia fisik secara virtual dengan memperkaya model pabrik digital dan data sensor. Yang ketiga, bantuan teknis. Kemampuan sistem bantuan untuk membantu manusia dengan membuat visualisasi informasi secara menyeluruh agar dapat membuat keputusan, dan kemampuan sistem cyberfisik untuk membantu manusia secara fisik dengan melakukan serangkaian tugas. Yang keempat, keputusan mandiri, kemampuan sistem cyberfisik untuk membuat keputusan sendiri. Selanjutnya yang kita bahas, bagaimana sih dengan pertanian di era industri 4.0? Jadi, jumlah penduduk yang semakin meningkat, dan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan lahan yang terbatas, andalan kita yaitu dengan fokus untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, inovasi. Inovasi harus mencangkup banyak aspek seperti kelembagaan, sistem sosial, teknologi, proses, produk, pasar, dan pemasaran untuk menghadapi 4.0 dengan menjalankan sistem pertanian dan riset sistem operasional. Inovasi sendiri itu merupakan pengubahan pengetahuan sesuatu yang menjadi investasi, sementara riset merupakan pengubahan investasi menjadi suatu pengetahuan. Modernisasi pertanian. Pertanian pintar adalah penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi dalam mengumpulkan informasi yang diperoleh dari perangkat perekam data yang ditanamkan pada lahan pertanian atau lapang. Sementara pertanian presisi adalah lebih kepada penggunaan input seperti benih, pestisida, pupuk, dan lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan informasi olahan data pada tablet sehingga tidak ada kelebihan dalam dosis pengaplikasiannya. Smart Farming 4.0 dan solusi dalam regenerasi pertanian menuju kedaulatan pangan. Menyongsong dan menghadapi era demografi di mana generasi non-produktif lebih besar dari jumlah yang produktif. Kondisi petani di Indonesia semakin terpuruk, dan program pemerintah untuk kedaulatan pangan sulit dicapai karena diakibatkan oleh berbagai masalah. Masuknya impor yang dilakukan berakibat semakin terpuruknya keadaan petani di Indonesia. Di samping itu, impor akan mengurangi cadangan devisa negara, dan impor sangat mengganggu kedaulatan pangan di suatu bangsa. Dengan akibat impor ini, kita akan selalu ketergantungan dengan negara lain sehingga negara lain secara politis akan menekan negara imporir. Untuk mencapai negara berkedaulatan pangan, maka diperlukan perubahan sebagai berikut. Yang pertama, karakter building, yaitu membangun karakter petani menjadi petani profesional. Yang kedua, ekonomi building, yaitu membangun potensi dengan menjadikan pusat ekonomi. Yang ketiga, education building, yaitu membangun dan mencerdaskan petani dalam hal usaha taninya. Yang keempat, teknologi building, yaitu teknologi yang tepat guna, murah, dan mudah operasionalnya. Manajemen pengolahan lahan. Manajemen pengolahan lahan bertujuan untuk mensterilkan tanah dari virus dan bakteri yang berbahaya bagi tanaman. Petani jarang melakukan hal ini karena masih banyak yang belum mengetahui ilmunya. Berikut cara pengolahan tanah. Yang pertama, pengolahan lahan. Yang kedua, sanitasi tanah. Yang ketiga, penanaman bakteri. Yang keempat, drainase dan irigasi yang baik. Optimalisasi gen lokal menuju kemandirian pangan.
Indonesia negeri yang kaya raya sumber daya pangan. Indonesia juga mempunyai berbagai sumber daya alam sebagai sumber pangan lokal yang memiliki potensi gizi tinggi. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang senantiasa harus dipenuhi dan ketersediaan pangan dalam suatu bangsa merupakan suatu keharusan agar bangsa tersebut dapat mandiri. Oleh karena itu, optimalisasi sumber daya lokal sangat diperlukan untuk mencapai kemandirian bangsa. Maka, pemerintah merancangkan program kemandirian pangan. Penerapan urban farming teknologi Pendawa Kencana Multifarm Yogyakarta. Pertanian urban adalah praktik budidaya, pemrosesan, dan distribusi bahan pangan di sekitar kota. Pertanian urban juga melibatkan peternakan, budidaya perairan, wanatani, dan hortikultura. Dengan teknologi sistem Pendawa Kencana urban farming sangat menguntungkan dan menjanjikan. Kewirausahaan membentuk jiwa kepemimpinan. Karakter pemimpin entrepreneur harus mempunyai sifat mengambil lebih banyak bisnis resiko yang terkait yang mendukung perubahan dan inovasi untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan bersaing secara agresif dengan perusahaan lain. Dalam membentuk jiwa kepemimpinan wirausaha adalah cara yang tepat untuk menjadi seseorang calon pemimpin. Pemimpin wajib memimpin dirinya sendiri. Kewirausahaan membutuhkan persyaratan yang pertama profesional, yang kedua komitmen yang kuat, yang ketiga mempunyai sifat perjuangan yang tangguh. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.